Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini adik-adik? Pasti baik kan? Alhamdulillah. Kali ini kakak akan membacakan kumpulan dongeng si kancil. Tonton sampai habis ya. 1. Kancil mencuri timun. Pagi yang cerah, matahari bersinar dengan indahnya. Pak Tani berangkat ke ladang dengan riang gembira sembari memangkul cangkul. Aku akan memeriksa kebun timunku. Barangkali besok sudah bisa dipanen. Demikian gumam Pak Tani. Tetapi sesampainya di kebun timun, alangkah kagetnya Pak Tani. Buah timun di kebunnya banyak yang rusak. Aduh, siapa yang merusak kebun timun ini? Mengapa harus dirusak? Kalau mau ambil, boleh saja. Tinggal ambil, aku bukan petani yang pelit. Dengan hati muram, Pak Tani pulang ke rumah. Ia menduga-duga, hewan apakah yang suka mentimun? Hah? Pasti si kancil, gumam Pak Tani. Pak Tani mencari akal untuk menjebak kancil. Lalu ia membuat orang-orangan yang diberi perekat sangat kuat. Menjelang sore, orang-orangan itu sudah selesai dan dibawa ke tengah kebun untuk dipasang. Aku tahu kancil hewan yang cerdik. Ia akan mengejek orang-orangan ini. Tapi rasakan nantinya ya, pikir Pak Tani. Benar saja adik-adik, malam harinya kancil mendatangi kebun. Ia tertawa sinis melihat adanya orang-orangan itu. Cuma orang-orangan, siapa takut? Lalu kancil melintasi orang-orangan itu. Dan kini dia makan buah timun yang muda-muda. Ternyata tidak banyak yang dimakan kancil, hanya tiga buah timun. Ia sudah merasa kenyang. Ia juga tidak merusak timun yang lain. Puas makan timun, kancil lalu menghampiri orang-orangan. Sifat jahilnya kambuh, ia pukul orang-orangan itu dengan kakinya. Aduh, kenapa kau melekat? Bekik kancil. Hei orang-orangan jelek, lepaskan kakiku. Kalau tidak, pukul lagi kau. Tentu saja orang-orangan itu hanya diam saja. Kancil memukulkan kaki depannya yang satu lagi. Blak! Kini kedua kaki depannya melekat erat di baju orang-orangan itu adik-adik. Perekat yang dipasang di baju orang-orangan sangat kuat. Kancil tak bisa melepaskan diri. Semalaman ia menangis. Pagi harinya Pak Tani datang membawa pentung. Ini dia biang keroknya. Ku tangkap kau. Cil, kau boleh makan timunku, tapi jangan kau rusak buah yang lain. Ampun Pak Tani, bukan aku yang merusak timunmu. Aku cuma memakan 2 atau 3 buah saja kok. Pak Tani tak percaya omongan kancil. Ia ikat leher si kancil dan diseret pulang ke rumah. Di rumah Pak Tani adik-adik, kancil diletakkan di dalam kurungan ayam. Batu ini cukup berat. Tak mungkin kau bisa meloloskan diri. Aku akan pergi ke pasar untuk beli bumbu sate. Ampun Pak Tani, aku jangan disate, rengek si kancil. Pak Tani pergi ke pasar. Pada saat itu, ada seekor anjing mendatangi kurungan si kancil. Cil, kenapa kau dikurung begitu? Tanya si anjing. Loh, apa kau tidak tahu, Jing? Kancil balas bertanya. Katakan, ada apa, Cil? Begini, Jing. Aku ini akan diambil mantu oleh Pak Tani.
Makanya sekarang Pak Tani pergi ke pasar untuk membelikan baju dan makanan yang lezat-lezat untukku. Wah, kau enggak pantas, Cil. Tubuhmu kan kecil. Lebih baik aku saja yang menggantikanmu jadi menantu Pak Tani. Oh, kok enak. Sudah sana, pergilah anjing. Anjing tiba-tiba menggereng marah. Cil, kalau kau tak mau, kugantikan sekarang. Batu di atas kurungan akan kudorong di lehermu. Akan kugigit sampai putus. Wah, jangan begitu dong, kata Kancil. Mau apa tidak? Baik-baik, terpaksa aku turuti kemauanmu. Anjing mendorong batu hingga jatuh adik-adik. Kurungan dibuka, Kancil keluar, sedangkan anjing masuk ke dalam kurungan. Selamat jadi menantu Pak Tani, Tuan Anjing, kata Kancil sambil berlari kencang. Sesaat kemudian Pak Tani datang. Ia kaget adik-adik, bukan kepalang, melihat Kancil yang berada di kurungan berubah menjadi anjing. Hormat Pak calon mertua, kata anjing. Kancil memberikan haknya sebagai calon menantu Pak Tani kepada si anjing yang gagah perkasa. Terus mana si Kancil? Tanya Pak Tani. Sudah pergi ke hutan Pak Tani. Kamu mau jadi menantuku? Benar Pak Tani, jawab anjing dengan gembira. Sekarang keluarlah dari kurungan. Lalu duduklah yang manis dan pejamkan matamu. Aku akan memanggil putriku di dalam rumah. Anjing menunggu dengan hati berdebar. Pak Tani muncul kembali, tapi bukan dengan putrinya, melainkan dengan pentungan. Nih hadiah untukmu, teriak Pak Tani sembari memukul kepala punggung si anjing. Tung, blak, blak. Ampun, ampun. Anjing menjerit dan melarikan diri sambil membawa dendam karena merasa ditipu oleh si Kancil. Awas kau Cil, jika ketemu langsung kugigit kau. Kancil sudah sedari tadi berlari kencang. Namun karena jalannya lambat, maka dalam beberapa saat anjing sudah menyusul di belakangnya. Wah, gawat, anjing sudah berada di belakangku, kata si Kancil dalam hati. Aku harus segera bersembunyi. Anjing sangat marah karena ditipu Kancil. Sekujur tubuhnya masih terasa sakit setelah dipukuli Pak Tani. Anjing berlari kencang mengejar Pak Tani. Hai, kurang ajar kau. Tunggu aku gigit kakimu. Loh, kau marah? Kau sendiri yang meminta diambil mantu Pak Tani, sahut Kancil sembari mempercepat larinya. Tapi kau menipuku. Salahmu sendiri kok mau. Pokoknya kau kutangkap, kau akan kuhajar. Hehehe, tak mungkin kau bisa menangkapku. Nah, begitu ceritanya adik-adik. Sekarang nomor 2. Menipu para buaya. Hukuk, hukuk, hukuk. Dasar penipu. Kau bilang mau dijadikan menantu. Padahal Pak Tani mau menyembelihmu untuk dijadikan sate. Kancil memang bertubuh kecil, tapi otaknya cerdas. Kalau ada adu lari, pasti dia kalah. Maka Kancil bersembunyi di balik rumpunan belukar. Anjing tidak mengetahuinya dan terus mengejar. Dasar anjing bodoh, kata Kancil sambil tertawa. Dengan hati-hati ia tutupi jejak kakinya dengan debu supaya tidak diendus anjing. Benar, anjing itu ternyata tidak mengetahui keberaniannya adik-adik. Cukup lama Kancil bersembunyi. Setelah merasa aman, ia keluar dari belukar. Kukira sudah sangat jauh anjing itu berlari.
saatnya aku keluar nih. Kancil berjalan ke arah yang berlawanan dengan anjing. Hingga suatu ketika ia sampai di tepi sungai. Wah, bagaimana cara menyeberangnya? Sepertinya sungai ini cukup dalam. Kancil merenung sejenak mencari akal. Nah, ketemu sekarang. Ia berjalan ke arah rerumpunan pohon pisang yang masih kecil. Dengan sekuat tenaga, ia dorong-dorong batang pohon pisang itu hingga satu persatu roboh adik-adik. Hewan kecil ini mengira batang-batang pisang itu akan bisa menolongnya. Loh, apakah yang akan diperbuat dengan batang pohon pisang itu adik-adik? Aha, ternyata si Kancil mau membuat rakit untuk menyeberangi sungai. Ia ikat satu persatu batang pisang itu sehingga berjajar rapi seperti rakit. Ia pernah melihat anak-anak petani bermain di sungai dengan rakit batang pisang. Kini ia sedang meniru apa yang pernah dilakukan anak-anak petani. Agak lama, mengerahkan seluruh tenaganya, akhirnya rakit itu jadi. Ia tarik ke tepi sungai. Aduh, beratnya minta ampun. Kancil mengeluh. Mana tedangannya sudah habis lagi. Aku kelaparan. Aku harus bisa mendapatkan buah-buahan di seberang sana. Tanpa disadari, seekor buaya besar mengintainya dari belakang. Dan hap! Dalam sekejap kaki Kancil sudah diterkam sang buaya. Aduh Pak Buaya, tunggu sebentar. Tunggu apa lagi Cil? Perutku sudah lapar nih. Jangan khawatir Pak Buaya, aku tak mungkin bisa melawanmu. Tapi aku sedang lapar juga. Jadi biarkan aku mencari makan dulu. Anehnya, Pak Buaya itu mau mendengarkan omongan Kancil adik-adik. Ia lepaskan gigitannya pada kaki Kancil. Jadi maumu apa Cil? Temanmu banyak kan Pak Buaya? Ya, betul. Banyak Cil. Panggil mereka ke sini. Pak Buaya memanggil teman-temannya. Dalam waktu singkat, teman-temannya segera muncul ke permukaan air. Salah satu kalian harus mengantarku ke seberang untuk mencari makanan, biar tubuhku tidak gendut dan cukup untuk kalian santap bersama-sama. Cil, kau jangan coba-coba menipuku ya, ancam Pak Buaya. Mana aku berani menipumu Pak Buaya. Baik, sekarang ku antar kau ke seberang sungai. Di sana banyak makanan buah-buahan. Hati Kancil senang sekali. Sementara Pak Buaya punya rencana lain. Maka Kancil segera naik ke punggung Pak Buaya untuk menyeberang adik-adik. Weh, asik, kata Kancil dengan riang gembira. Nikmatilah gembiramu, Cil, karena sebentar lagi kau akan masuk ke dalam perutku, pikir Pak Buaya. Ingat, Cil, jangan coba-coba menipuku, kata Pak Buaya sambil menunggu di pinggir sungai. Sementara Kancil mencari buah-buahan untuk disantap sepuasnya. Tak berapa lama, Kancil muncul lagi dengan perut lebih gendut. Rupanya sudah kenyang dia makan adik-adik. Pak Buaya, berapa jumlah temanmu? Banyak, Cil. Banyak itu berapa? Dihitung dong. Belum pernah kuhitung, Cil. Wah, payah. Bagaimana cara membagi dagingku nanti? Baiklah, akan aku hitung. Aku yang menghitung jumlah kalian. Sekarang berbarislah dengan rapi, membentuk jembatan hingga ke seberang sana. Para buaya berjajar rapi. Kancil meloncat dari punggung buaya ke punggung buaya lainnya sambil menghitung 1,
2, 3, 4 hingga sampai di seberang sungai. Begitu sampai di seberang sungai, kancil melambaikan tangannya. Terima kasih Pak Baya dan selamat tinggal. Loh, Cil, kau jangan pergi begitu saja. Aku belum memakanmu. Apa kau mau memakan dagingku? Sorry aja ya, teriak kancil sambil berlari sekuat tenaganya. Dasar kau Cil, kau tak bisa dipercaya. Penipu, umpat para buaya. Gak apa-apa, aku penipu kan hanya untuk menyelamatkan diri. Kancil, kembalilah, teriak para buaya. Kancil, kembalilah. Tapi kancil terus berlari kencang tanpa menghiraukan para buaya yang hendak memangsanya. 3. Sabuk Nabi Sulaiman. Kancil baru saja lepas dari bahaya maut adik-adik. Para buaya yang hendak memakannya telah ditipu mentah-mentah. Kancil kini bisa berjalan dengan santai. Perutnya mulai terasa lapar karena seharian dipakai untuk berlari dan berjalan guna menyelamatkan diri. Kini ia berjalan-jalan di tepi hutan. Tapi, ada macan lapar datang menghadangnya. Cil, aku sudah 3 hari tidak makan daging, kata Pak Macan dengan liur menetes. Ia sudah ingin sekali menyantap daging kancil. Mau memakanku? Siapa takut? Boleh saja, kata kancil seperti tanpa beban dan rasa takut. Betul kancil? Kau mau ku makan? Tanya macan dengan girang dan mata berbinar. Aku maklum, aku kan hewan kecil. Mau menolak juga tidak bisa. Tapi, kenapa Cil? Sebelum aku mati, izinkan aku minta satu hal. Apa itu Cil? Biarkan aku mencari makanan sebentar saja di sekitar sini. Aku akan makan daun atau apa saja. Syukur kalau ada mentimun. Baiklah Cil, permintaan terakhirmu ku kabulkan. Terima kasih macan yang baik. Sekarang tolong pejamkan matamu barang sebentar. Loh, kok pakai pejam mata segala Cil? Iya Chan, seperti main petak umpet. Toh aku tak bisa lari terlalu jauh darimu. Baiklah Cil, ku pejamkan mataku. Lalu kancil berlari sekuat tenaganya. Sudah Cil? Belum. Sudah Cil? Tanya macan sekali lagi. Belum, jawab kancil dengan suara seperti sayup-sayup. Agaknya dia sudah berada di kejauhan. Sudah Cil? Kini kancil tidak menjawab lagi. Macan segera membuka sepasang matanya. Wow, kemana kancil? Jangan-jangan dia menipuku. Macan berusaha mencari ke sana kemari, namun sudah sekian lama tidak ia temukan si kancil. Bodohnya aku, geram si macan. Mestinya aku tak usah menuruti omongan kancil. Seharusnya begitu ketemu tadi langsung kumakan, geram si macan. Dengan amarah meluap ia mencari kancil. Kemana hewan kecil dan licik itu? Awas kau Cil. Sementara itu kancil terus berjalan dan mencari persembunyian yang aman. Sesekali ia menoleh ke belakang, takut kalau macan sudah berlari kencang dengan menyusulnya adik-adik. Mudah-mudahan. Macan sakit perut, sakit gigi, tertusuk duri, atau dimakan setan, sehingga tidak bisa mengejarku, gerutu kancil sambil terus berjalan cepat. Otaknya berputar keras. Bagaimana caranya ia meloloskan diri dari kejaran macan? Karena sering menoleh ke belakang, ia kurang waspada terhadap keadaan yang ada di depannya adik-adik.
Hap! Aduh! Hampir saja aku menabrak ular yang sedang tidur ini, kata Kancil sembari menahan langkahnya. Kancil istirahat tak jauh dari si ular yang sedang tidur bersembari mencari akal. Saat itu hari semakin siang, macan semakin kelaparan. Kancil kurang ajar, sembunyi dimanapun kau pasti dapat kutemukan. Aku bisa mencium bau jejak kaki dan keringatmu dari kejauhan. Tak berapa lama kemudian, nah ini dia, kata macan dengan girang setelah menemukan si Kancil. Shh, mari ikut aku, kata Kancil sembari mengajak macan mendekati si ular yang sedang tidur. Sepintas ular itu seperti sabuk yang digulung rapi. Cil, ini kan ular. Wah, bodohnya kau ini. Ini bukan ular hidup. Ini adalah sabuknya Baginda Nabi Sulaiman, penguasa para binatang. Siapa yang memakai sabuk ini, maka dia akan ditakuti seluruh binatang di dunia ini. Boleh ku coba, Cil? Jangan. Kalau tidak boleh, kau langsung kumakan. Baiklah, kalau begitu. Macan segera menjulurkan lidah dan lehernya. Ia bermaksud mengelus-ngelus sabuk itu sebelum memakannya. Halus juga sabuk ini, Cil, desah macan sambil terus menjilati benda yang dianggapnya sabuk itu. Tapi macan kurang ajar. Tiba-tiba si ular terbangun dari tidurnya. Beraninya kau mengganggu waktu istirahatku. Secepat kilat ular besar itu membelit tubuh macan dan menggigitnya di sana-sini. Macan tak mau kalah. Ia juga balas menggigit perut ular dan mencakar-cakar tubuh ular itu. Keduanya bertarung seru dalam waktu yang lama. Hihihihi. Kancil tertawa. Aku tak mau tahu siapa yang akan menang dan bertahan hidup. Lebih baik aku segera menyingkir jauh-jauh dari tempat ini. Selamat tinggal macan bodoh. 4. Gong ajaib. Di tengah hutan terdapat sebuah pohon rindang. Daunnya subur, cabang-cabang dan rantingnya sangat banyak. Di pohon itu ada banyak sekali tawon hutan yang bergerombol membuat rumah. Dari hari ke hari semakin bertambah banyak jumlah tawon tersebut. Sehingga ketika tawon-tawon itu bergerombol di sekitar sarangnya, kelihatan seperti sebuah benda hitam yang sedang bergantung di ranting pohon. Ketika terik matahari begitu panas menyengat, si Kancil berlari-lari kecil menuju pohon rindang itu. Ia ingin berteduh sambil melepaskan lelah. Saat mendongak ke atas, tiba-tiba matanya yang tajam melihat ada benda yang tergantung di ranting pohon, tepat di atas kepalanya. Cukup lama ia diam adik-adik sambil terus mengawasi benda hitam tersebut. Hingga akhirnya ketika ada beberapa tawon yang berterbangan dan hinggap pada benda itu, ia baru mengetahui bahwa benda yang tergantung itu tidak lain adalah tawon yang sedang bergerombol. Yakin benda itu adalah sarang tawon yang cukup besar, dalam hatinya ia ingin sekali menikmati madu yang ada di dalamnya. Tapi bagaimana cara mendapatkan madunya? Bila diambil begitu saja, pasti tawon-tawon itu akan menyengatku. Cukup lama si Kancil berpikir untuk menemukan cara yang dianggapnya paling tepat untuk mengambil madu. Pada saat yang sama, tiba-tiba datang harimau. Air liur harimau keluar dari sela-sela giginya yang tajam. Begitu melihat tubuh si Kancil yang kecil dan mulus. Harimau atau macan ini bukanlah harimau yang dulu pernah ditipu si Kancil, sehingga berkelahi dengan ular. Harimau ini jauh lebih besar dan nampak lebih ganas. Pastilah dagingmu sangat lezat untuk makan siangku, Kancil, gumam harimau. Kancil gemetar ketakutan, namun hewan cerdik ini menyembunyikan rasa takutnya. Oh, kamu harimau, saut si Kancil. Agaknya kamu kelaparan siang ini. Benar, Cil, dan relakan dirimu untuk kumakan. Berarti kau akan membunuhku,
Itu sudah jelas. Tapi tunggu dulu, kau harus dengar kata-kataku. Apalagi, Cil? Aku ini sudah sangat lapar. Dari pagi belum makan sama sekali. Aku di sini sedang menjalankan tugas, kata Kancil setelah selesai detik menemukan gagasan untuk menyelamatkan diri. Tugas apa itu, Cil? Tanya harimau penasaran. Ini, aku disuruh oleh Nabi Sulaiman untuk menjaga gongnya. Apa? Tugas harimau. Kamu disuruh menjaga gongnya Nabi Sulaiman. Di mana gong itu? Itu, jawab si Kancil sambil menunjuk benda yang tergantung di ranting pohon. Gongnya itu milik Nabi Sulaiman, sedangkan beliau sekarang sedang pergi. Apakah kamu sudah pernah mendengarkan bunyi gong itu, Cil? Tanya harimau. Oh, tentu kawan, jawab Kancil. Bunyinya sangat merdu sekali. Coba kamu pukul, Cil. Aku ingin mendengarnya, pinta harimau. Oh, jangan. Sekali-sekali jangan dipukul. Nanti aku mendapatkan marah dari Baginda Sulaiman. Aku tidak mau dihukum karena melanggar perintah. Cuma sekali saja, Cil. Masa kamu tidak mau? Desak harimau. Tidak, saya tidak mau, jawab si Kancil menolak. Kalau begitu, biarkan aku sendiri yang memukulnya, pinta harimau. Kamu juga tidak boleh tanpa izin Nabi Sulaiman. Loh, kamu jangan macam-macam, Cil. Kalau kamu tak membiarkanku memukul gong, maka sekarang juga kau kuterkam. Jangan dong. Jadi biarkan aku memukulnya. Wah, gawat. Gawat gimana? Apa maksudmu? Kancil berkata lirih. Sebenarnya gong ini bukan hanya bersuara merdu, tapi siapa yang memukulnya dan mendengar suaranya akan ditakuti sesama binatang lain. Artinya ia akan menjadi raja di hutan ini. Mendengar keterangan itu, harimau makin penasaran. Ia mendengus dan siap menerkam Kancil. Kancil ketakutan agaknya. Harimau tidak main-main. Baiklah, kalau kamu tetap memaksa kawan, tapi tunggu dulu, karena aku tidak ingin kena hukum Nabi Sulaiman. Maka aku harus pergi dulu. Baru setelah aku pergi jauh, kamu boleh memukul gong itu. Aku setuju, Cil, jawab harimau. Kalau begitu, cepatlah kamu meninggalkan tempat ini. Selamat tinggal kawan. Semoga kamu bisa menikmati merdunya suara gong itu, kata si Kancil. Si Kancil pun kemudian bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Namun tanpa sepengetahuan harimau, ia hanya bersembunyi di balik semak-semak. Ia menunggu apa yang akan dilakukan oleh harimau. Setelah mengira si Kancil pergi cukup jauh, harimau pun kemudian mengambil ranting kayu kering yang tergeletak di tanah, tidak jauh dari tempatnya berdiri. Ia segera mendekat benda hitam itu tanpa mengamat-ngamati terlebih dahulu, dan langsung mengayunkan ranting tersebut. Buk, buk, buk. 2 kali harimau memukulnya dengan keras. Saat itulah gong yang tidak lain adalah tawon yang bergerombol itu langsung mendengung marah. Harimau terkejut bukan main. Dia baru menyadari bahwa yang dipukulnya bukan gong, tetapi rumah tawon. Tawon-tawon itu dengan ganasnya menyerbu harimau. Kancil keparat, kau menipuku, teriak harimau kesakitan karena disengat puluhan tawon. Harimau langsung lari meninggalkan tempat itu. Ia tidak ingin disengat lebih banyak lagi oleh tawon-tawon hutan yang sangat ganas tersebut. Si Kancil yang bersembunyi di balik semak-semak itu adik-adik hanya tertawa kecil melihat apa yang dialami oleh harimau. Dia sangat senang karena keinginannya untuk mendapatkan madu tawon sebentar lagi akan terwujudkan. Sebab setelah rumah tawon tersebut dipukuli harimau, banyak sekali madunya yang berceceran di tanah. Sesaat setelah tawon-tawon itu tenang kembali, mulailah si Kancil mendekati tempat itu dan menyantap madunya yang sangat lezat. Sedang asyik-asyiknya menyantap madu, tanpa disadari oleh si Kancil, ada seekor tawon yang hinggap di hidungnya dan menyengatnya. Aduh,
teriak si kancil sambil melompat-lompat kesakitan. Si kancil merasakan kesakitan yang luar biasa. Sambil menahan sakit, ia pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu.